Air tidak menyelamatkan hidup manusia yang penuh dosa, tetapi darah Yesus yang menyelamatkan manusia, menghapuskan segala pelanggaran dari dosa-dosanya. Halo, shalom Sobat Don Pras, apa kabar semuanya? Saya berharap semua teman-teman dalam keadaan yang lebih baik daripada waktu lalu. Pada hari ini, judulnya adalah Baptisan Selam. Oh iya teman-teman, setiap Sabtu malam jam 21.00, jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, saya mengundang teman-teman untuk berdoa bersama kami dalam doa sepakat dengan share dengan tema besarnya tentang doa. Silahkan hadiri buat teman-teman yang baru datang atau menjumpai channel ini, welcome. Tinggal cek di tab komunitas dan linknya sudah saya taruh di situ. Baiklah teman-teman, saya akan menguraikannya dengan baptisan air. Baptisan air adalah tanda keselamatan. Kenapa? Kisah Para Rasul 10 ayat 46 berkata, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sebab mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ayat 47 dikatakan, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Berarti orang-orang yang hadir di situ bukan semuanya orang-orang Yahudi. Jadi Yesus Kristus itu buat semua orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Yesus adalah Tuhan untuk semua orang yang percaya kepadanya. Ketika dia percaya telah lahir baru, ayat ini menegaskan, meneguhkan juga buat kita bahwa ketika orang merespon dengan percaya, turunlah Roh Kudus. Dan ini yang dialami oleh Cornelius ketika dia dapat penglihatan dari malaikat Tuhan supaya dapat menjemput Petrus yang di daerah Yope. Ketika Petrus sudah sampai ke dalam rumahnya dan Petrus menyampaikan firman Tuhan yang didapatnya, maka Roh Kudus turun. Karena orang-orang itu percaya kepada penyampaian firman Tuhan dari Petrus. Pengampunan dosa terjadi. Ayat 10 mengatakan, bolehkah orang ini dibaptis juga ketika dia sudah lahir baru, terima Roh Kudus, maka orang itu bisa dibaptiskan. Jadi, ini adalah satu peneguhan kita bahwa baptisan air hanya perlu pertobatan yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Ketika dia lahir baru, dia datang kepada Tuhan dengan keberadaannya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, pengampunan dosa turun atas hidupnya, lalu Roh Kudus tercurah. Saya sudah membahas tentang Roh Kudus, teman-teman bisa nonton video saya di video yang bagian yang saya tunjuk ini. Dan ketika teman-teman memahaminya bahwa menerima baptisan Roh Kudus adalah dengan memintanya, maka teman-teman dapat menerima Roh Kudus dimanapun teman-teman berada. Jadi kalau teman-teman berkata, iya di gereja saya tidak seperti itu, teman-teman bisa memintanya sendiri. Seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43 sampai 48, teman-teman bisa membaca kembali dan mengecek apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau Alkitabiah, ya kan? Jadi dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 448 itu ketika orang telah dilahirkan kembali, telah menerima Roh Kudus, maka orang itu bisa dibaptiskan oleh air. Nah, yang dimaksudkan oleh baptisan air adalah baptisan selam. Kenapa? Karena Yesus sendiri memberikan teladannya buat kita.
Dalam Matius 3, teman-teman bisa membaca dari ayat 13. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, orang-orang tahu bahwa perkataan ini jarang dibaca dengan seksama dan penuh hikmat. Dikatakan bahwa ia mengikuti Yesus dibaptis, tetapi di sini dikatakan Yesus segera keluar dari air. Artinya berarti Yesus berada di bawah air. Ya, kita lihat sekarang arti kata baptis untuk meneguhkan ayat itu. Baptis itu berasal dari kata bahasa Yunani, artinya baptiso. Baptiso sendiri mempunyai pengertian dicelupkan. Jadi kita mulai punya pemahaman yang benar tentang baptisan air yang dilakukan Yesus Kristus. Teman-teman juga bisa ngecek di Alkitab masing-masing nanti dalam Matius 3 ayat 13 dan sampai 17. Baptisan sendiri merupakan satu tanda atau ekspresi iman kita yang mempunyai sebuah pengertian. Kalau teman-teman mengerti dalam 2 Korintus 5:17, yang lama sudah berlalu, yang baru itulah yang akan ada di dalam diri kita. Tanda manusia lama dikuburkan dengan dibaptiskan di bawah air, artinya dicelupkan seluruh badannya dan dikeluarkan dari air, bangkit dengan manusia yang telah diperbarui. Jadi teman-teman mulai terbuka sekarang bahwa pertobatan itu adalah kunci untuk mengalami baptisan. Setelah menerima Yesus Kristus, mengaku dosa, Roh Kudus turun. Jadi ketika teman-teman mau baptisan Roh Kudus, teman-teman tinggal minta. Nanti lihat lagi di videonya. Nih yang saya tunjuk ini. Dan kemudian teman-teman melangkah lagi kepada langkah iman teman-teman, mengikuti teladan Kristus dengan melakukan baptisan selam seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Baptisan percik menjadi banyak pertanyaan orang-orang. Apakah baptisan percik itu syah? Apakah harus melakukan baptisan lagi? Ingatlah bahwa baptisan secara alkitabiah adalah baptisan yang dicelupkan di dalam air. Dan sekali lagi, kebanyakan dari kita menerima baptisan percik ketika masih bayi atau balita, sehingga belum mempunyai pengertian tentang kata pertobatan. Bagaimana mungkin seorang anak kecil mempunyai pengertian tentang pertobatan? Anak kecil di bawah 7 tahun belum mempunyai pengertian. Karena saya juga pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang sudah dibukakan oleh Roh Kudus dari umur 8 tahun. Dia mengerti tentang arti pertobatan itu, luar biasa. Tetapi anak bayi atau balita di bawah 7 tahun belum punya pengertian tentang baptisan. Dalam Kisah Para Rasul 8, 36-37 dikatakan, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida itu, lihatlah di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawab sida itu, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, balita mana bisa berkata begitu dengan aku percaya dengan segenap hatiku? Nggak mungkin. Jadi, bukan melakukan baptis ulang, tapi ini adalah baptisan sejati yang sesungguhnya. Karena itu merupakan apa yang Yesus teladani. Dan ketika teman-teman telah membuka Bible, teman-teman, Alkitab, teman-teman, dan teman-teman melihat kebenaran firman Tuhan, terdorong hati teman-teman untuk melakukannya, silahkan teman-teman berdoa untuk dibimbing oleh gereja atau hamba Tuhan yang bisa membaptis teman-teman. Begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman mulai punya pengertian. Selamat ya, tapi
teladan Yesus Kristus, dia memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes, dia keluar dari air tadi kan, tahu jadi, dan arti kata dari bahasa Yunani artinya dicelupkan. Jadi baptisan percik tidak cukup untuk melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Dan saya punya kesaksian teman-teman, ketika saya dibaptis itu saya mengalami banyak hal. Setiap orang punya baggage, setiap orang punya bagasi masing-masing, setiap orang punya masa lalu. Bapak, Ibu, Saudara punya masa lalu. Tapi saya teringat ketika saya dibaptis itu 24 Juni 1994. Tahun pertama saya ada di negara Belanda. Waktu itu saya datang ke Belanda untuk belajar. Dan belajar maksudnya melanjutkan jenjang pendidikan dari SMA ke universitas. Jadi ketika saya dibaptis itu, ketika saya keluar dari air itu, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dan sukacita yang selama ini belum pernah saya alami atau rasakan. Jadi seperti beban hidup saya itu diangkat oleh Tuhan. Dan luar biasanya ya, saya ini belum pernah baca Alkitab teman-teman, belum pernah. Tapi sejak saya dibaptis selam, itu saya punya lapar dan haus untuk semua kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika saya membaca firman Tuhan itu, saya sepertinya mudah untuk mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan dalam ayat firman Tuhan tersebut. Dan dari situ mulailah perjalanan rohani saya untuk mengerti Tuhan, untuk memberikan dirinya berkomitmen penuh, ya kan, walaupun dalam proses untuk bertumbuh menjadi dewasa memerlukan waktu, tetapi itu adalah sesuatu yang indah, ya kan? Karena semua sesuatu yang indah itu butuh persiapan dan prosesnya berjalan dengan sendirinya. Tidak ada karbitan, tetapi kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui firman-Nya, maka kita pasti akan sampai kepada panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang indah teman-teman. Jadi teman-teman sekarang ketika menonton video ini, teman-teman mempunyai gambaran bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Ketika teman-teman mengikuti, mengikuti firman ini tentang baptisan selam yang seperti dikatakan dalam Alkitab, maka teman-teman tinggal melangkah saja. Dan kalau itu belum ada, atau teman-teman sedang berjemaat di satu gereja yang tidak melakukan hal ini, jangan keburu pindah, tapi berdoalah dulu untuk minta tuntunan di mana saya akan dibaptis. Banyak juga gereja yang mau membaptiskan seseorang tanpa harus menjadi anggota jemaatnya. Karena yang paling penting ya kan adalah amanat agung itu ya, membaptiskan orang dalam nama Yesus, memuridkan ya di dalam nama Yesus. Dan saya percaya teman-teman, buat teman-teman yang mempunyai kerinduan untuk mengalami baptisan selam, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Saya juga akan membantu teman-teman yang tinggal di Jakarta untuk menghubungi beberapa gereja yang saya kenal yang juga melakukan baptisan selam ini. Dan saya percaya teman, ketika teman-teman mengikuti seperti apa yang dikatakan Yesus Kristus, teman-teman akan menuai perkara-perkara indah dalam diri teman-teman. Saya ingat tentang kelaparan dan haus itu, saya ingat tentang waktu-waktu berdoa dengan Tuhan yang Roh Kudus pimpin. Saya ingat tentang kesukaan saya berbahasa roh, karena berbahasa roh membuat apa yang kita baca dalam firman Tuhan itu menjadi real. Jadi kehidupan kekristenan kita tidak membosankan, tapi dinamis, penuh dengan kesaksian. Ada tantangan, tapi kita tahu Yesus Kristus Immanuel, Roh Tuhan ada dalam diri kita, dan Dia lebih besar dari kuasa apapun. Teman-teman, saya percaya dengan video ini teman-teman dibukakan pengertian yang benar tentang baptisan selam. Dan baptisan selam sekali lagi adalah tindakan ekspresi percaya kita ketika kita sudah lahir baru.
terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Teman-teman, saya berdoa buat teman-teman bahwa tahun ini disebut tahun yang penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih, sampai ketemu pada video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang rindu untuk mengalami baptisan selam. Tuhan Yesus memberkati.